Yahudi sudah merencanakan ini sejak lama. Kemana saja kita selama ini. Mereka sudah menimbun emasnya bertonton, kita masih sibuk mengumpulkan uang kertas. Corona adalah salah satu senjata perangnya mereka. Tapi karena Dajjal ini sudah sejak lama merencanakan akan merusak tatanan dunia. Mereka akan membuat dunia baru, sedikit manusianya dan hanya manusia pilihan. Pilihan kriteria mereka sajalah yang akan menempati dunia ini. Merestart ekonomi, merestart geopolitik dan sosial umat manusia, bahkan merestart kepercayaan dan agama. Gak percaya? Masih ngeyel? Coba pikir sebelum corona orang gendeng mana yang berani melarang orang pergi ke masjid? Mana ada orang yang berani? Preman yang jarang sholat, mabuk setiap malam, kalau masjid digembok ia marah, teriak dia. Habis itu mabuk lagi. Lah sekarang orang Islamnya sendiri yang gembok masjid. Iya kan? Dewan Kemakmuran Masjid yang harusnya memakmurkan masjid malah jadi dewan gembok masjid. Bahkan gak kalah edan, untuk memastikan tidak ada yang ke masjid, dibuat instruksi resmi pejabat negara tentang larangan sholat Jumat di masjid. Sekarang setiap Jumat entah sampai kapan gak ada lagi yang namanya sholat Jumat. Diganti dengan sholat zuhur, wih gendeng. Alasannya menghindari darurat yang lebih besar. Asal tahu ya, argumentasi menghindari darurat yang lebih besar nanti bisa disalahartikan oleh masyarakat awam. Banyak yang sudah nangkepin ayam, motongin kambing tetangga karena alasan darurat lapar. Darurat karena istri sama anaknya nangis kelaparan minta makan. Lah iya, kalau alasan darurat semua dipakai darurat. Orang-orang nanti malah malas ibadah karena alasan darurat corona. Gak puasa gak apa-apa karena lagi darurat corona. Gak sholat gak apa-apa karena alasan darurat corona. Gak berbakti kepada ibu dan bapak gak apa-apa karena alasan darurat. Lah alasan darurat umum inilah yang mengakibatkan ya, orang-orang nanti salah paham. Tapi tangan Dajjal ini sengaja menciptakan perpecahan pada kalangan intelektual keagamaan. Banyak yang berdalil tapi sedikit yang berpikir dan merasa ya. Apa nggak dipikirin dampak setelah corona ini? Apa nggak tahu ya kefakiran dekat dengan kekuburan? Siapa yang terdampak langsung setelah lockdown? Orang Islam, orang yang mayoritas berjuang untuk negara ini, orang yang disuruh bayar zakat duluan padahal belum zakat fitrah. Lah zakat apa namanya? Kekuatan orang Islam itu ada pada masjid. Dari zaman Nabi Muhammad SAW, masjid adalah solusi. Semua masalah masjid solusinya. Nah sekarang ada masjid, ada azannya, tapi digembok masjidnya kegendeng. Sosial psikologi yang terjadi, lalu siapa yang pernah mikirin dampak psikologi, dampak sosial dengan keluarga? Siapa yang mikirin keluarga kita ini? Nanti perang timbul bermula dari keluarga, lalu keluar perang RT, perang RW, perang ekonomi secara nasional. Itu siapa yang mikirin? Ya, sekarang lihat, kalau nggak percaya perang di rumah, emak sekarang sama anak udah perang setiap hari sama anaknya gara-gara nggak bisa ngajarin belajar online. Anaknya ngelawan karena setiap hari dipegangin gadget, gampang marahan, gampang ngambekan, gampang baperan. Bapak sama emak sekarang berantem setiap hari gara-gara bapak pulang nggak bawa nasi, bapak pulang nggak bawa gaji. Suami istri ribut masalah ekonomi, dapur gak ngebul, kuota dah habis, istri mesti bayar cicilan, motor udah nunggak, mau ngadu ke siapa? Ke Pak RT, Pak RT wis sama, mumet. Pasti yang beragama mau ngadu ke Tuhannya. Gak mungkin dia ngadu ke Pak RT. Gak mungkin juga dia beribadah di rumah, ngadu di rumah berdoa, pusing di rumah lagi pada perang sipil, di rumah lagi perang sipil. Lalu mau ke masjid, masjid digembok. Mau ketawa dan bebas, ya wis jadi orang edan baik.